Bisa jadi kalau kita merasa memiliki anak perempuan dan ingin memiliki anak laki-laki, tapi tidak Allah berikan anak laki-laki kepada kita. Kita punya anak perempuan semua. Bisa jadi ini pelajaran bagi kita. Kita jangan merasa kita menjadi orang yang paling rugi. Lihat Nabi Lut alaihissalam. Allah karuniakan beliau anak-anak perempuan, tapi Allah tidak mengaruniakan kepada beliau anak laki-laki. Atau selanjutnya yang kedua tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menjadikan Nabi Ibrahim seorang bapa yang memiliki anak-anak laki-laki yang tidak dikaruniai anak perempuan. Kebalikan dari Nabi Lut. Kalau kita ini punya anak laki-laki semuanya jago, tapi tidak punya anak perempuan. Kita pengen punya anak perempuan, gak bisa-bisa. Hamil lahir laki-laki lagi, hamil lahir laki-laki lagi. Jangan merasa menjadi orang yang paling rendah. Jangan merasa orang yang paling rugi, orang yang tidak diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat para nabi, orang-orang yang salih, yang diperhatikan kebutuhannya oleh Allah Azza wa Jalla, yang mustajab doanya. Nabi Ibrahim hanya memiliki anak laki-laki dan tidak memiliki anak perempuan. Apakah membuat Nabi Ibrahim, Nabi Lut akhirnya terhina? Tidak. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang ayah, seorang bapak dari anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Ini luar biasa, masya Allah. Nabi Muhammad SAW Allah karuniakan lengkap, paket komplit. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Dan bukan berarti Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas para nabi yang lain hanya karena masalah anak. Bukan hanya karena masalah anak akhirnya Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan di atas para nabi, tidak juga. Meskipun Allah muliakan di atas para nabi yang lain, mungkin dari segi keutamaan yang lain, bukan dari segi anak. Tapi sangat berbahagia, sangat bersyukur bagi kita sebagai orang tua yang sudah Allah karuniakan anak laki-laki, anak perempuan. Dan yang keempat tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Allah takdirkan beliau mandul, tidak memiliki keturunan. Ini lebih menjadikan sebab kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita punya anak satu, kita punya anak dua, kita punya anak perempuan semua, kita punya anak laki-laki semua, atau kita punya kedua-duanya. Lihat di luar sana masih ada banyak orang yang ingin memiliki keturunan tapi tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, tidak memiliki keturunan bukan berarti bentuk kehinaan. Memiliki keturunan bukan berarti tanda kemuliaan. Kecuali yang punya anak dididik dengan ilmu agama, dijadikan salih, baru mulia untuk orang tuanya dan bermanfaat di dunia dan di akhirat untuk kedua orang tuanya. Dan bagi mereka yang tidak punya keturunan dan tidak dihinakan, bagi mereka yang terus bertawakal pada Allah Azza wa Jalla, tidak menjadikan kondisi tidak memiliki keturunan sebagai kesempatan untuk menyalahi Allah, menentang takdir Allah. Kalau saja tidak memiliki keturunan merupakan bentuk kehinaan, tentu Nabi Yahya sudah Allah jadikan orang yang hina, sudah tidak menjadi nabi lagi mungkin. Karena labelnya sudah nabi, berarti menjadi orang spesial. Kalau saja tidak memiliki keturunan itu menjadi suatu kehinaan, tentu Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan Aisyah radhiyallahu anha di antara istri Nabi SAW menjadi orang yang mulia, tidak akan. Allah akan jadikan Aisyah menjadi orang yang hina. Tapi buktinya tidak. Aisyah justru menjadi wanita yang paling disayang oleh Nabi SAW, menjadi istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang mulia, bisa menjadi contoh percontohan bagi muslimah meskipun tidak diberikan keturunan oleh Allah Azza wa Jalla.